Pemasangan unit outdoor itu juga perlu diperhatikan letaknya juga. Letaknya itu kalau semisal dinding, nanti kita kasih space sekitar 10 cm untuk sirkulasi, Pak. Jadi waktu proses sirkulasi itu nanti prosesnya yang di belakang itu sebenarnya dikesedot metu membuang hawa panas yang di kondensor itu. Jadi kondensor itu nanti kebuang, panasnya jadi sirkulasi lagi gitu. Kalau mepet tembok sini tidak ada sirkulasi, otomatis nanti kompresor overhead, Pak. Ini Pak bisa minta tolong di cutter ya, Pak. 4 ya, Pak. Cutter. Mungkin alat-alatnya pun bapak-bapak pengen tanya ini namanya apa, terus fungsinya seperti apa, mungkin bisa ditanyakan nanti kalau mau beli, tahu ini namanya flaring, ini namanya cutter pipa, ini namanya vakum atau yang lain manifold. Gue jengkel Pak. Biasanya yang masih muda-muda ini Pak, manjat-manjat masih berani, tapi kalau yang bapak-bapak biasanya udahlah tak nggak ada nih kulkas wae ning omah gitu. Jadi proses pemasangannya sebenarnya sama saja di mana tempatnya. Intinya indoor connect ke outdoor dengan kabel disambung itu sama, cuman yang bikin susah itu biasanya letak posisi ruangannya, Pak. Entah di lantai 3, lantai 4. Nah itu biasanya perlu nyali untuk naik yang tinggi-tinggi, untuk ngangkut outdoor event template gitu. Oh ini itu kan awalnya mainnya gitu. Nambah Spiderman ya. Udah ngangkat layar. Ini AC baru, Pak, itu cuman ada indoor sama outdoor sama remote saja. Jadi kalau jenengan pasang AC baru, nggak usah kaget, kok nggak ada pipane, nggak ada kabel gitu kan, nggak ada bracketnya. Nah jadi untuk aksesoris itu biasanya kita menyediakan sendiri, Pak, seperti pipa, kabel, terus selang air itu kita menyediakan sendiri. Lalu untuk harganya pun beda-beda gitu. Ampun, Pak. Tak garing ya, Pak. ya. Di barang biasanya gue lali Mas ya. Nah, Nepel lali. Aku ya kerap ini. Aku Di bareng nepelnya enak. canggih untuk jembengke, Pak. Jadi nanti untuk jeratnya ngelebar gitu, Pak. Untuk patokannya pun dia harus rata di sini, ya kan? Baru kita masukkan, baru nanti kita flaring. Nah untuk flaringnya sendiri pun nanti kalau semisal sudah tok, itu nanti sudah pol mentok, berarti udah bagus itu. Dia ada lossnya itu, Pak. aku yang gak zenit nih Kakak gunting kok. Biasanya gunting butuhan. main jebar Oh, biasanya kalau Jadi kalau udah loss seperti ini dia udah bagus. just
Lak sore. Alat standar semua nih. Oh, bisa pecah, Pak. Tergantung pipa juga Pak, pipanya tipis ya pasti pecah. Apa? Golek murah. Flaring yang biasa itu kepanjangan naik itu tuh. Nanti Nah, akan pecah. jadinya pun kalau semisal pipa bagus, flaring bagus Nah, nanti ini bisa kan. jadi seperti mangkok. Aman ini. Tidak kebesaran, tidak kekecilan. Karena kalau semisal terlalu besar, Nanti pecah nanti natnya dia tidak masuk Pak. Di sini tidak masuk. Tapi kalau kekecilan waktu dikencangke pakai kunci Inggris di unit, dia melusut lepas. Jadi yang bagus, alat bagus, otomatis hasilnya pun bagus gitu. Penting ya, wasri tuku pipon. Iya, mesti selfie forum Aku si Zenit yang di pisah-pisah gitu loh. Aku nyicil pipo. Endi wong ora ketok. Oke, di WA mangkat ora gini. Boleh kabel, gue nyambung kabel kan. Dari mangkat tak yane lho teko. Pak Supri sih kelingan terus Pak Supri. Gak umur Pak. Minta ngono ae ya anggere dirasane mesti dicon. Kuwi tili-tili ning lho. Sudah terus ini ngono. Wah, nyun ngapun to. Panjang umur banget iki. Ora telaksane unekno kok. Laksan. Ya, biasa nang. Telaksane ora urut. Darah kula keram, Bro. Mboten Pak, sangune pun entuk pinten Pak. Oh, nagih to iki, Mas. Nagih, Pak. Mangga gue cilik mesti nagih. Hasilnya tetap bagus. Mantole kurang rapat, Biasanya kalau di apa flaring yang biasa itu pinggir-pinggirnya pecah-pecah. Iya. Tapi itu gara-gara terlalu tinggi. itu karena alat itu ya. Karena alatnya Alatnya pengaruh. hasilnya ya. Hasilnya bagus, alatnya bagus. Alatnya sih bagus itu merek apa, Mas? Banyak Pak, kalau untuk AC mereknya ada model Tasco ada. Mungkin kalau semisal dirupiahkan yang model seperti ini sekitar 1,5 juta. Waduh. Zenit itu 800. 4 kali lipat Dapat 5. 45. Yang di bawahnya mungkin pakai seperti punya saya ini Valu Pak, itu sekitar 800-an. Aku lagi nyicil pipo. Valu, ya. Di uangnya. Oh, Standar kilo Valu udah uangnya. bagus. Oke, untuk apa namanya lanjut. Ini kan setelah di flaring ya Pak ya. Setelah di flaring nanti langsung kita connect di unit indoornya dulu, jangan di outdoornya Pak. Karena kalau unit outdoornya nanti kita nggak bisa ngira-ngira panjang pipa nih. Pastikan indoor dulu disambung. Untuk nyambung unit indoor pun sebenarnya ada alat sendiri Pak. Untuk alatnya itu namanya kunci torsi. Karena saya juga belum punya kunci torsinya, jadi nanti waktu dia kencangkan, sudah waktunya kencang nanti dia sudah pasti kencangnya Pak, udah ada ukurannya. Nah, tapi untuk di sini mungkin sementara pakai kunci Inggris dulu, diperkirakan, oh ini kencang, oh ini wes nganu. Iya. Di kiri kanan. Jalan kiri kanan. Kan ngembese. Oh, Jurin, Free, anu iki, enten snack kali. Monggo. Kalau dibuat sama-sama mengeluarkan gas. Kalau dibuat sama-sama mengeluarkan gas. Ada dua Pak, ini kan yang satu tekan untuk apa namanya liquid, terus yang satunya hisap untuk apa namanya liquid sama gas. Jadi beda, kalau semisal yang atas dibuka nanti yang keluar liquid itu oli Pak. Kalau yang bawah nanti dibuka yang keluar apa namanya gasnya. Pengalamanmu kok minta AC ya? Buka ini minta gas. Oh. Masa buka kafe berarti Tak. buka ngisi. Ya nek wis dirangkai ya dibuka kafe nih, Pak. Wis dirangkai. Tapi kalau untuk membuka malah ditutup dulu baru bisa.
Aku sementara lagi minta di DC. Yang aku bisa Ini gaweane bener aneh. lain ya. Larian kan. Bulan itu tinggi melorong. Kalau beli alat ini ya, posisinya beda lagi. Itu beli alat belanja itu dapat arisan gitu. Arisan di berada di alat. Untuk proses pengencangan nut ya, yang di indoor sama di outdoor itu dia prosesnya sebenarnya patokannya insting gitu. Jadi kira-kira tidak kekencangan, kira-kira juga tidak kekendoran. Tapi kalau misal kekencangan itu nanti flaringnya otomatis semakin tipis semakin pecah. Oh iya. Tapi nek prosesnya kendor, terlalu kendor, otomatis freonnya nanti bocor dari itu. Nah sebenarnya kalau semisal untuk alat pengencangan sendiri dia ada namanya kunci torsi ya. Jadi dia kalau semisal sudah kencang dia langsung los sendiri. Waktu dikencangkan langsung lepas sendiri gitu. Karena kunci torsi juga harganya masih mahal, jadi saya belum menggunakan alat itu. Berapa itu? Kalau kunci torsi kan dia cuma buat satu kunci ya. Itu kan ada dua, otomatis dia beli dua. Kalau semisal dua untuk satu unit AC ini sekitar 2.500.000 satu set. Itu pun dipakai cuma buat 1 PK ke bawah Pak. Nanti kalau 2 PK ke bawah, 2 PK atau 1,5 sudah beda lagi. Kalau semisal untuk SOP-nya itu perlu dikasih busa Pak, kasih air sabun. Tapi kalau semisal sudah di lapangan ya biasanya insting aja, wah yakin ora bocor, tinggal itu. Yang mau tanya silakan di Pak di samping, kalau misal ada yang perlu ditanyakan. Kapan kerjanya baru dijawab sama saya. Iya mas. Ini profesional kan harus. Ya, mau kira-kira lo. Gemeter. Boleh gawe yang boleh gawe ya. Gambaran. Bocor ora? Oh, ngomongnya ini wis nyicil pipo. Maka pertemuan masalah itu alasannya apa Bapak? Mau boleh mantol. Bagaimana kali mantol? Mantole loro. Oh, ada rencana aku mau buat diambil bapakmu loh. Jadi aku nyari bapak apa pulang? Banyak alat kok kaya ora semangat iki. Ya, itu pengaruh. Tahu kan bisa pensil. Pakai dari CPT ya. Ini kalau melatih saya kok esoknya loro. Makanan lu piye to? Iki yo sak mari pole. Terus pensil. Kalau dulu ngomong ya. Barang-barang yang ono ini gitu. Aku punya salah apa gimana? Pensil itu Bentel, filter, cukup. Kan dia ora bisa. apa? Kamu namanya? Gua apa ya bang? Bentel. Mana ini gua apa? Kemudian apa? Sudah saya belum mati lagi. Cuma alhamdulillah yang ada itu bulan faktor. Tahu mampir tutup kok. Kurang bengkel itu. Wah, enggak, Pak. Alif.
Ini lensek ini Insan. Ini Anda. Jadi Pak setelah vakum keran yang kecil sama yang besar kita dulu, habis itu pada siram. Berarti kalau pasangannya dibuka pasang baru ya setelah selesai semua konekan semua terus ini buka kerannya setelah dibuka baru kerannya. Soalnya kalau prosesnya yang kritik yang dibuka kayaknya ini aku nungguin juga ini nungguin kenalan akhirnya masih tak bandani namanya Polisi Manunggawa ambil Picasso membawa di pos dan kegantian sudah sejauh ini. Siap menghadapi ambisi Sio Alves untuk menjelaskan kebakaran dari Surabaya. Dan Chicago 1973 versi spesial Surabaya Senin 10 Januari. Ini kan yang dhuwur, Pak. Rata-rata yang dhuwur. Kayak sebenarnya juga tengisan apa ya? Apa? Cuma pipanya semakin panjang. Ya. Terus kreolnya ya semakin lambat. Kan peng loh. Ya, 7 meter. Peng meter. Apa ya iso nggo mati kok iki? Kira ora. Panas kok. Panas kok. Sing paling sering indore, gitu varian indore tikus, ulo, ulo kadal gitu. Biasanya indoor lewat sini, belakang sini, tikus. Nanti masuk ke dalam, wes Rantas. Rene lho. Nah, Oh, berarti vakum itu belum dibuka ya kerannya, Mas? Belum. Oh ya, sing di vakum pipa rono kok ya? Iya. Ini di vakum kan udaranya, Mas. Saya ucapkan selamat datang untuk Kopi sama Bapak. Ini harus sampai Paris. Monggo silakan diambil, Pak. Nah, jadi untuk proses pemasangan sudah selesai ya, Pak. Ini tahap terakhir untuk proses vakum. Setelah vakum kita tunggu sekitar 15 menit. Nanti baru kita tes running, tes unitnya untuk mulai tes jalan. Penak ya? wong lagi ya. Saya penak ya ngeten iki. Tapi juga ngomong modalnya. Tapi penak ya lumayan. Iki ning vakum. Ning kompresor. Oh. Iki ning mesin vakum. Engko ngono. Yang ini untuk Isi freon. Oh, 22. ini kan F32, F32 pas itu. Berarti manifolnya beda. Iya, manifolnya beda. Dia lebih kecil. Ini sama-sama yang di sini. Mas Dodo, aku ngoten jenengan. Nggih. Pinten dek. Pinten ya? 750 apa ya? Ya murah ya.
Kompresor. Iki wis 20 menit, sing mau 15 menit. Iki tak vakum itu 15 menit. Iki nunggu 15 menit paling enggak. Tonton sampai minus. Wis jeruk kita vakum nih. Sampun. Ini tipe apa? Tekan apa? Hisap ini. Pak polisi Angin masih ada angin, masih ada angin. dalam ini loh, Tris. Epap ini loh, epap itu masih ada angin. Terus dihisap di vakum. Soalnya kalau yang brand yang baru Ini kecampuran iya. dia nggak bisa dimasukin. Ini putaran ini kene. Saya putaran kiri kanan. Kali kamu Lah ini. oh tuku hijaunya. Ulang gak ada Pak sing putaran samping kok. lokasi Cuma satu itu kan. Ini ada yang agak. Tapi kan vakumnya tersebut Pak itu ada minimalnya itu 15 menit. Kalau misal pipanya panjang itu mungkin bisa sampai 1 jam. Waduh, sulit banget. Untuk takarannya itu di minus 30 Hg Pak. Jadi walaupun itu sudah minus tapi nanti kita pastikan sampai benar-benar tidak naik lagi gitu. Jadi alat vakum itu sebenarnya untuk menghisap udara yang di dalam pipa indoor sama pipa instalasi kebuang. Jadi intinya menghampakan udara. Orang metil deh. Asli orang gomedil. Oh, disek ya, Mas. Perempuan ya. Dari YouTube dari nol. Oh iya, ada untuk duit ya, no metil. Tinggalan. Aku metil ada untuk duit ya, no. Buka. Oh ya. Ya wes Pak. Namanya minusnya di minus 30. Nanti setelah kita selesai vakum, kita tunggu Pak. Jangan langsung dibuka kunci L. Nah itu kita tunggu. Ini naik enggak? Kalau naik kemungkinan ada yang bocor. Bocor tadi apa namanya dratnya atau di outdoornya. Ini ngecek ulang. Ya, itu untuk takaran apa namanya pemasangan instalasi kita bagus. Minus 30-nya itu dia tidak naik. Minus 30. Yang nago saat ini kerajaan Jomboran Lebih jauh. lebih jauh makin ke desa. Itu setelah apa itu udah ditutup. Sudah ditutup Pak. Baru kita buka. Kita lihat naik enggak? Oh ini aman. Biasanya kalau naik dia langsung cepet Pak, langsung ke nol lagi. Ini kan tidak naik, otomatis instalasinya bagus. Ini berani kita buka. Untuk proses buka pun bukan yang besar dulu Pak, tapi yang kecil dulu. Kan ada pipa liquid sama gas. Yang dibuka yang pipa yang kecil. Kalau pipa yang besar, otomatis oli yang keluar. Coba 32 deh. Pak yang kecil dulu berarti ya. Iya.
Iya. Kita buang aja bang, kita apa namanya laku pulang. Palu niku pinten, Pak? 500 sampe Pak. Palu anu niki Tang ampere. Berapa? Harga berapa? Tang ampernya 430-an. Nek, jadi petang atas sih komplit. Jadi paling sone kelamaan gak dilit sing kuning ya lho. Iso wis error. 110 ya, Kang. 105.000 kuning gede. Kaya petang atas. Nggih, petang cilik. Aku kuning gede mah awet. Sing gore Mas Roset model lawas ya, Mas. Cek etel ae ya, Mas. Ayo lho anu plengkongane gede. Ini petangnya lho. Oh iso. Ora dirupkan jelas itu. Tapi wajar kabeh kadang beban ini dino lho Mas. Isine 1,6 berarti isine posisine posisi surat ya. Ngeten iki pinten PS Mas isin? Ini kan freonnya R32. Jadi kalau semisal tekanannya waktu running dia 140 sampai 175. Sama pengisiannya bertahap. Bertahap Pak. Ora aku mampet nek AC. Nah, saya jarang mampet. Oh. Kalau kulkas harus Tipone gedene sakmono. Lah ya. Ya tetap bertahap ya. Ndak wawaken. Kok ya cilik ya? Padha freezer ya 1,2. kilowatt Mas. Oh. Jadi kalau freon kurang itu tandanya seperti ini Pak. Dia es batu. Dia beku. Iya, frost. Dia ngefrost. Jadi kalau semisal ada AC yang ngefrost di bagian pipa yang kecil, kemungkinan freonnya kurang atau habis. Oh. Paling enggak sampai ke titik apa namanya Jadi normal. cuma disampai di pipa toh. Sampai pipa. Ya. Tapi nak kulkasnya mah bukan ya, Mas? Bukan. Nanti kan Botol leboke kabeh kok. Kok ora adem-adem ngono. Tambah terus. Bocor. Bocor nekat disani terus. Mampat yang ngono kuwi, mampat ya nambah. Pas nih. Selak sore ya, Mas. Ditunggoni wong iki. Oh, selak sore kayak sesuke butuh duit. Masih ngenten freonnya sami setahun. Ada dua-dua, ada Baru 5 nih. Oh, wonten anu ya. Nggih, ada hitungannya sendiri DKT. pasti Pak. Tapi sing kanan ya. Ada. Ini baru 5. Harusnya kan 8. Pun dibalik man Pak. Wes, anyep kene kah adem kah. Pikir kah. Oh iya wis anyep ya. Ini ya. Kayak dilit teh. Nama Roset. Masih dina ada apa itu? Mas, pakai model kan harus ngomong bubur. Assalamualaikum merucuk. Oh, jadi kembali lagi Pak ya, ini sudah proses pemasangan sudah selesai. Sekarang proses analisanya Pak. Jadi dari proses pemasangan itu kalau semisal lokasinya gampang ya kemungkinan seperti ini 1 jam selesai Pak. Jadi kalau semisal proses pemasangannya balik dinding terus power sudah ada, untuk apa namanya
pemasangan kemungkinan paling lama itu 1 jam jika memungkinkan lokasinya. Jadi ini azan ya Pak, untuk proses pemasangannya itu sesuai standarnya tadi seperti itu. Jadi ada tahap-tahapan seperti vakum, terus ada flaring, terus ada servis. Terus tadi yang sebagai catatan saja, kalau semisal flaringnya itu pakai tang tutut ya otomatis nggak bisa maksimal Pak. Jadi ada sebagian teknisi yang masih pakai tang tutut buat mangkok gitu kan. Jadi Ora beda tau maksudnya. Biasa rawa pucuk gunting barang. nah jadi untuk prosesnya pemasangan pun nanti resikonya di tempat pemasangan bocor gitu. Jadi mungkin waktu dipasang dingin, tapi nanti setelah 2 hari 3 hari mungkin sampai 1 bulan bocor tak dingin. Nah mungkin dari pemasangan di situ gitu. Jadi alat itu sebenarnya memang menentukan kualitas ya. Jadi kualitas alat semakin mendukung, pekerjaan pun semakin mudah, semakin bagus, kinerjanya pun semakin dipercepat gitu. Jadi alat sangat mendukung. Nah ini untuk proses pemasangan sudah selesai. Terus untuk datanya Pak, jadi kita untuk data pun pasti ada Pak. Itu unitnya AC layak pakai atau ada masalah atau dinginnya tidak bisa maksimal, biasanya kita sertakan data waktu pemasangan. Apalagi unitnya unit bekas, jadi biasanya orang-orang yang rewel, customer yang rewel, Mas AC kurang adem, padahal datanya masuk kan gitu. Jadi untuk datanya sendiri itu ada beberapa, teman ini saya ambil sampelnya saja. Terutama di suhu. Jadi ini ada beberapa tes. Kalau semisal AC suhu inletnya itu jadi suhu masuk Pak. Jadi ada suhu inlet, suhu outlet sama delta T. Jadi suhu inlet itu suhu yang masuk dari ruangan tersebut. Jadi suhu yang di ruangan itu masuk ke AC itu berapa suhunya, ya kan? Nanti keluarnya suhunya dari outletnya itu berapa. Lah nanti ada selisih, pasti ada selisih. Sebelumnya berapa, outletnya berapa, selisih. Jadi untuk AC itu dengan minimal selisih 8 derajat. 8 derajat. Jadi semisal suhu inletnya di sini 26, ya kan? Selisihnya di outletnya minimal 8. Jadi semakin tinggi selisihnya berarti unitnya semakin bagus. Jadi kalau semisal suhu outletnya di sini 26, di sini tercapai 19, masih kurang 1 Pak. Berarti karena ini ruangannya kan terbuka juga, kita tidak bisa maksimal ngetesnya di sini. Jadi untuk patokannya semua AC, semua unit AC itu maupun merek Sanken, merek Gree, merek Panasonic itu dengan pengukurannya seperti itu Pak. Ada suhu inlet, suhu outlet, delta T-nya minimal 8. Jadi kalau misal delta T ketemu 12 itu berarti unitnya bagus. Jadi untuk pengukurannya seperti itu, pakai termometer, suhu outletnya berapa, inletnya berapa, delta T minimal 8. Kalau ini baru ketemu 7 Pak, jadi masih kurang 1 lagi karena suhu ruangannya ini terbuka, jadi tidak bisa maksimal. Dia ngedemke alam Demke donya maksimal. Demke donya. Ya. Jadi mungkin untuk prakteknya cukup sekian. Jika ada pertanyaan, jika ada unek-unek mumpung masih di lokasi, bisa disampaikan, bisa ditanyakan di sini. Sebisa mungkin tadi saya peragakan sesuai pekerjaan saya sehari-hari. Jadi di customer saya pasang servis juga seperti itu. Monggo.
bila ada pertanyaan mungkin bisa sampaikan, ditanyakan. Untuk trik bolong tembok itu mungkin ada trik-trik gimana? Kalau bolong tembok Pak, kebetulan saya ini ada bornya Pak. Jadi di sini untuk alat bolong bornya itu dia pakai holso Pak. Pak, Nah, ini. maksudnya tegone iki. Jadi ini Larang. khusus untuk pipa AC-nya. Jadi nanti kita ngelubangin pakai ini, ya kan, otomatis nanti lubang di dinding itu sudah bulat, sudah rapi. Kita tidak perlu battle, tidak perlu nutup semen gitu kan. Ini sudah ukurannya di pipa drain, pipa AC sama kabel sudah sama satu ukuran Pak. Jadi customer juga sudah bilang rapi, biasanya seperti itu, tidak perlu ditutup pakai semen. Tapi kalau dibobok, dipahat manual, otomatis nanti yang keluar pasti jebol banyak, jebol besar. Jadi untuk ngelubanginnya itu dia ada alatnya sendiri Pak, holso namanya. Mungkin kalau semisal beli di Klaten itu di bendo gantungan itu ada bendo gantungan di samping Bulkar. Ya. Untuk harganya sih varian sih Pak. Ini kalau semisal beli satu set sekitar 350-an. Oke, mungkin untuk pertanyaannya itu bisa menjawab Mas Mikro gitu. Biasanya rontok-rontok itu Debu ya. mengurangi kadang ruangan itu bersih, kadang rumah ya. Jadi kalau untuk pemasangan biasanya saya kalau semisal pakai holso Mas, jadi lubangnya di sini ya kan, nanti di bawah itu dikasih tas resek. Jadi tas resek diisolasi, dilaban, otomatis nanti rontokannya ke bawah sini. Tapi kalau pakai holso enaknya Mas, semisal temboknya tipis satu bata itu, dia langsung ditembus sekali langsung bisa. Jadi rontokannya yang di dinding itu dia langsung keluar di seberang rumah, di luar rumah gitu. Jadi kita lebih mengurangi kotor di kasur, di ruangan indoor. Yang lain mungkin ada apa ya? Nah, kamu kan ke rumah orang Mas. Untuk menghindari fitnah, kalau karena Mas. Biasa nih lah. Waduh, saya di situ. Nah itu gimana? Wah itu dulu, wah ini ada tangga gitu. Jadi kalau di rumah orang kan otomatis apalagi bukan kita sendiri yang turun. Kalau misal saya kan ada kru kita ya. Jadi diusahakan sebelum datang ke rumah itu otomatis kan kita masuk di ruang privasi ya Mas, di kamar. Iya, jadi sebelum masuk Bu, mohon perhiasan atau barang-barang berharga disimpan dulu atau lemari dikunci. Jika sudah bilang seperti itu nanti ada kehilangan atau mencari, otomatis kan sudah saya ingatkan dulu gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ada komplain dari customer. Mungkin ya di samping teknisi pekerjaannya pun jujur, amanah, yang pasti selama ini belum ada komplain seperti itu Pak. Biasanya ketelisut sih. Nah, Pas kita ya, jadi kalau semisal seperti itu ya kita bagusnya ngobrol dulu Bu, barang berharga lemari mau dikunci, nanti kalau semisal ada barang kehilangan kan sudah di luar tanggung jawab kami gitu. Tapi selama ini alhamdulillah tidak ada. Kalau untuk jasa pasang ya Pak ya, untuk jasa pasang itu kalau semisal standarnya itu di Klaten sekitar 250 untuk jasa saja Pak, standar. Masih ada yang 150, masih ada yang 200, masih ada yang di atasnya juga ada, cuman saya ambil di tengah-tengahnya 250 karena kalau misalnya kemurahan yo alatnya yo larang-larang, tenagane, belum bensinnya, muka itu ya. Jadi untuk jasa pemasangan 250,
untuk servis cuci AC-nya 75. Biasanya kalau untuk tempat ibadah itu masjid saya 50% Pak, 40.000. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Saya Mas Dean. Monggo. Setelah unit terpasang, terpasang kemarin kan itu nanti divakum. Ya. Setelah divakum itu ditunggu beberapa saat, itu kan dinyatakan sudah tidak bocor umpamanya. Itu dibuka freonnya dulu dari kunci L-nya itu, atau langsung dibuka dari apa itu? Manipol. Ya. Itu baiknya yang bagaimana gitu? Jadi kalau semisal prosesnya itu sama saja Pak, tergantung unit ya Pak ya. Unit baru apa unit bekas. Jadi kalau semisal unit baru itu kan otomatis freon masih full pasti ya. Nah untuk mengurangi tingkat resiko waktu melepasnya itu kan pasti gejos keteng gitu Pak. Nah itu kalau saya biasanya saya langsung lepas manipolnya. Manipol saya lepas ya kan, baru kita buka L. Itu mengurangi gejosannya si keteng gitu Pak. Tapi nanti kan ada udara yang masuk lagi kemungkinan waktu buka gitu. Kan itu proses untuk membukanya itu kan sudah di manipol kan sudah kita tutup. Jadi manipol kita tutup, otomatis kan udara di manipol selang itu kan sudah hampa ya Pak, tidak ada udara. Intinya kita bukanya penting cepat mawon gitu. Tapi kalau unit bekas biasanya saya gantungkan Pak. Saya cek ampere, terus tekanannya berapa, baru nanti kita sampaikan ke customer. Oh freonnya kurang Bu, ini perlu ditambah, ini perlu buang atau kelebihan atau gimana. Mungkin gitu Pak Bios. Apa? Oke, mungkin cukup sih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin bisa bisa menjadi ilmu setiap semisal nanti di rumah atau di musola atau di masjid ada customer ada tukang AC yang mau tipu-tipu atau yang mau golek-golek freon, golek-golek kesalahan. Misal wah ini freonnya kurang Mas, tambahin Mas, katanya ada. Berarti kita sudah mengantisipasi di situ karena tidak semua tukang AC itu mohon maaf jujur gitu. Pasti banyak di situ yang main. Tidak mungkin Pak, sekarang servis AC 50.000 kita kerjakan sampai Cawas, ya kan? Padahal orangnya daerah kota 50.000 sampai Cawas. Itu sudah bayari bensin, bayari tenaga, ya kan? Tidak mungkin kalau semisal dia cuma 50.000 di situ. Gitu. Banyak yang main di freon. Tapi saya tidak mau menyebutkan bengkel, tapi itu kenyataannya di sehari-hari seperti itu. Ya memang freonnya itu tidak perlu ditambah, tapi ditambah biar ada pemasukan lebih. Ya. Moga sambil ya Pak Jin, nyun ngapunten boten masak-masak kiambak seperti Mas Dodo kemarin, tapi kandusan. Sedikit lah ya. Moga. Dodo ini gimana dengan teknis elektronik? Mungkin kita kerjani di suatu tempat kerjani TV. Lalu orang itu kadang-kadang bertanya, saya itu pengen pasang AC, itu kira-kira ruangan seperti ini butuhkan berapa PK, beran listriknya berapa, mungkin Mas Dian lebih tahu. Jadi mungkin rekan-rekan nanti bisa memberikan sedikit jawaban yang lebih tepat untuk memperkirakan AC yang dibutuhkan. Nanti kan langsung hubungi Marian, mungkin bisa. Siap. Sebenarnya kalau untuk rumusnya itu ada Pak. Rumusnya itu ada, jadi panjang kali lebar kali tinggi kali faktor 1, terus pokoknya rumusnya panjang Pak. Tapi kalau semisal saya jelaskan di sini, saya juga wes suwe lang buku, aku lali faktor 1-nya berapa, faktor 2-nya berapa.
Jadi mungkin apa namanya awangan saja kalau semisal lokasinya, tapi tetap nanti saya sampaikan Pak cara ngukure ruangan itu yang lebih idealnya di mana. Jadi kalau semisal ruangan itu kan skalanya itu BTU Pak, BTU British apa itu, pokoknya satuannya BTU. Jadi kalau semisal nanti ketemu pengukurannya itu 5.000 BTU berarti itu setengah PK. Kalau ketemu pengukurannya 9.000 BTU itu ketemunya 1 PK. Tapi selama ini kalau saya ngukur-ukur di situ tidak sempat Pak, tapi cuman sepengalaman saja. Misal ruangan ya 3x4 tingginya standar 3 meter itu pasti setengah PK mampu. Nah nanti kalau misal 4x5 kemungkinan itu pakai 3/4, terus pakai 5x6 itu mungkin 1 PK cukup. Jadi kalau semisal diukur-ukur ada pengukurannya Pak, memang Pak, cuman saya lama udah ada buka lali ukurannya piro-piro karena ada faktor satunya kali faktor 2 itu ada suhu tubuh, terus faktor satunya itu ruangan entah itu restoran, entah itu apa namanya kamar, itu beda-beda faktornya. Mungkin nanti saya cari di buku dulu, nanti saya share di grup untuk apa namanya ben lebih mantep mengukur. Ya Pak Bli, kompasnya mau pasang kemarin. Faktor ini kau boleh jelok kantor deh. Itu yang baru Mas Rian ini order. Mas Rian atau saya lumayan. oke nampak komisi Profesional. Lagi ini cerita.